Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama di World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos, Swiss karena pidatonya tentang Prabowonomics. Di hadapan para pemimpin negara, investor global, dan tokoh ekonomi dunia, Prabowo menjelaskan visi ekonomi revolusionernya yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Delegates, the IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world had faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade. And I'm confident that this year our growth will be higher. Our inflation remains at around 2%. Our government deficit is now kept below 3% of our GDP. International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence. They recognize that Indonesia's economy is resilient. Bagaimana pandangan ekonom terhadap Prabowonomics? Kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Terima kasih Pak Wija, macet-macet banjir tapi masih berkenan untuk hadir di NTV Prime. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Nas. Kalau kita sama-sama menyimak ya pidato Presiden di Davos, sejumlah ahli menyatakan secara keseluruhan menilai pidato Presiden sebagai langkah diplomatik yang ambisius, yang revolusioner. Tanggapan Bapak? Ya memang terbelah ya. Ada sebagian kalangan yang mengatakan pidato di Davos tapi seperti pidato di Senayan. Gitu. Jadi isu yang diangkat mayoritas adalah isu domestik. Terlalu dan sangat segmented. detail, kemudian bicara tentang angka yang barangkali komunitas internasional itu tidak aware apa yang disampaikan. Termasuk Prabowonomics? Nah, ya nanti kita bahas. Tapi saya melihat langkah ini adalah strategi untuk tampil beda. Oke. Ketika semua orang, pemimpin negara datang ke sana bicara tentang Greenland, Ukraine, dan lain sebagainya, ya kalau Pak Prabowo mengangkat isu yang sama buat apa? Jadi ketika kemudian Pak Prabowo tampil memamerkan Indonesia, jualan tentang Indonesia, menurut saya ini langkah yang bagus. Tampil beda, memanfaatkan untuk kepentingan domestik. Apa sih yang kita sedang perlukan? Investasi. Apa yang sedang kita perlukan? Kerjasama dagang, dan seterusnya. Jadi saya rasa tampil beda ini menjadi outlier ini disengaja. Bukannya tim Pak Prabowo tidak tahu, tetapi saya menduga ini strategi untuk tampil beda, untuk mendapatkan perhatian, dan untuk jualan Indonesia. Oke, identitas Indonesia lebih diutamakan di situ. Oke, tapi kalau konsep Prabowonomics Pak secara keseluruhan yang disampaikan oleh Presiden? Begini, Prabowonomics itu apa sih? Dalam satu kesempatan Pak Prabowo pernah bilang ekonomi Indonesia akan menganut ekonomi Pancasila. Ekonomi yang mengambil hal bagus dari kapitalisme dan mengambil hal bagus dari sosialisme. Nah, ini yang disebut dengan Prabowonomics. Tapi ekonomi Pancasila itu kan secara konsep belum konkret. Itu masih tarafnya wacana. Nah, kalau kita coba komparasikan dengan sistem dan strategi ekonomi yang mirip dengan Prabowonomics, ya dunia internasional menyebutnya state capitalism. Jadi kapitalisme di mana negara itu punya peran besar. Nah, memang kalau kita lihat program-program pemerintah ini kan pemerintah BUMN ada di depan. Sehingga sebagian swasta justru merasa kenapa swasta ditinggalkan begitu. Nah, state capitalism sendiri ada dua spektrum, Mbak Nas. Ada state capitalism seperti model Jepang, Korea Selatan. Di awal sebelum mereka menjadi negara maju, mereka menerapkan state capitalism.
Tetapi state mengatur, yang menjalankan adalah swasta, konglomerat, perusahaan besar. Kalau di Korea kita sebut chaebol. Nah, kalau Cina, state kapitalismenya pemerintah mengatur, yang berdiri di depan adalah BUMN, perusahaan-perusahaan milik Pemda, perusahaan-perusahaan milik negara. Ya. Nah, kayaknya model Cina ini yang sedang disorong oleh Pak Prabowo dan tim ekonominya. Kalau kita bicara kembali ke pidato Presiden di Davos, salah satu pilar yang diangkat di Prabowonomics adalah kemandirian pangan dan juga energi. Apa saja tantangan struktural terbesarnya, setidaknya dalam tahun ini saja 2026? Ya, memang ke depan yang akan menjadi isu besar dunia adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya. Karena supply dan demand-nya tidak seimbang. Bagi Indonesia, kemandirian pangan misalnya, ini strategi yang tepat walaupun tidak mudah. Kenapa? Kalau kita bicara produksi pangan, kita mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, lahan pertanian kita itu makin menyusut. Oke. Karena digunakan untuk kebutuhan lain, properti, industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, petani kita itu makin sedikit, sudah makin tua. Rata-rata usianya 52 tahun. Dan anak muda, Gen Z itu rasanya tidak terlalu tertarik untuk menjadi petani. Kemudian yang lain, kita juga melihat... Itu baik atau tidak menurut Anda, Pak? Kurang bagus. Tapi nanti kita bahas. Yang lain juga kualitas tanah kita itu turun. Jadi karena terlalu banyak dipupuk menggunakan pupuk-pupuk kimia. Yang terakhir, yang sedang kita alami sekarang nih, ketidakstabilan cuaca. Ya. Nah, ini akan mengganggu konsistensi produksi. Jadi kalau kita berbicara kemandirian pangan, ya ini strategis, ini hal yang benar, tetapi tidak mudah. Apakah misalnya 2025 kemarin kita betul-betul mencapai swasembada beras gitu ya, sehingga ini merupakan awal yang bagus untuk menarasikan kemandirian pangan? Saya rasa ya dan tidak. Kenapa? Karena di akhir 2024 kita import 4,5 juta ton. Jadi apakah tidak import di tahun 2025 itu betul-betul karena produksi dan konsumsi tahun itu sudah balance, atau masih ada spillover dari import yang besar di tahun 2024? Nah, ini kita nantikan di tahun 2026. Kemandirian energi itu lebih menantang lagi. Sebentar, Pak Wija, terkait beras. Di pidato selama 44 menit itu, Presiden juga menyampaikan loh bahwa baru kali ini, di bawah pemerintahan saya dan belum ada 1 tahun, itu Indonesia telah mencapai produksi beras tertinggi. Betul. Anda sepakat? Produksi beras tertinggi, tetapi apakah kita tidak melakukan import? Apakah produksi kita itu bisa mencukupi untuk konsumsi? Dan perbandingannya dengan konsumsi? Iya, memang selama ini kita selalu import beras. Ya. Nah, import beras di tahun 2024 itu yang paling tinggi. Makanya kita dari sisi data perlu cek apakah import yang tinggi di tahun 2024 itu ada spillover ke tahun 2025, sehingga dari sisi supply sebenarnya tidak 100% dari produksi, tetapi juga ada limpahan dari impor di tahun sebelumnya. Nah, yang energi juga menarik. Kita ingin kemandirian energi, betul sekali. Memang kita harus mengarah ke sana. Tetapi sangat menantang. Misalnya, oil, minyak, gitu ya. Konsumsi kita makin tinggi, sudah 1,65 juta barel per hari, tapi produksi kita stagnan dan cenderung turun di 650-an ribu barel per hari. Jadi impor kita itu 1 juta barel per hari. Ini rekor dalam sejarah Indonesia. Bagaimana bisa menurunkan itu? Tantangan. LNG kita juga 50% lebih itu import. Belum lagi kalau kita berbicara alternatifnya apa? Ya, energi baru terbarukan. Tetapi investasi di area itu masih sangat mahal sekarang. Perlu investasi besar, dana pemerintah tidak memadai, inilah pentingnya kita menarik investasi dari luar. Nah, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa. Dan cadangan kita di sektor ini paling tinggi. Apa itu? Geothermal. Kita itu menguasai sekitar 40% proven reserve geothermal dunia. Tetapi kembali, ketika pemerintah, swasta ingin mengimplementasikan ini, ada begitu banyak penolakan masyarakat. Budaya, ada dampak kepada ketersediaan air tanah dan lain sebagainya. Padahal secara teknologi itu sudah bisa diantisipasi. Disinilah pemerintah menurut saya perlu fokus bagaimana melakukan edukasi terkait geothermal ini. Karena ini sebenarnya kita punya potensi luar biasa. Bagaimana dengan misalnya angin, solar,
kemudian biofuel, ya itu layak untuk didorong, tetapi investasinya masih mahal. Apalagi yang terakhir yang gasifikasi coal, DME. Ya memang kita surplus coal luar biasa, proven reserve kita juga gede. Tapi ini adalah alternatif solusi yang sangat mahal. Ya. Perlu subsidi besar pada saat fiskal kita berat. Jadi Mbak Nas, supaya DME ini, gasifikasi coal ini layak, harga coalnya harus $30 per ton. Sementara sekarang 100. Apakah sanggup kita akan ke sana? Nah, subsidinya terlalu besar. Saya rasa memang pilihan-pilihan kita itu relatif terbatas. Jadi target kemandirian energi layak untuk di-pursue, didorong terus, tetapi jangan terlalu ambisius. Karena fiskal kita jauh dari memadai. Iya, fiskal kita jauh dari memadai. Nanti kita bahas lebih